Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, para satidah rahimakumullah, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kita semuanya, wabil khusus nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat keimanan dan juga nikmat kesempatan, kesehatan dan semuanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah pasti tidak akan mampu untuk kalian lakukan ya. Saking banyaknya nikmat itu, maka marilah kita bersyukur atas semua nikmat. Di antara bentuk rasa syukur kita adalah kita telah melewati bulan Ramadan dan tinggal kita berusaha untuk melakukan istiqomah pasca Ramadan ya. Kita konsisten dan juga terus-menerus dalam kebaikan pasca Ramadan ya. Sebagaimana para sahabat dulu, mereka 6 bulan setelah Ramadan terus berdoa supaya amal-amal ibadahnya diterima di bulan Ramadan, dan 6 bulan pra-Ramadan menjelang Ramadan mereka terus berdoa supaya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Jadi bulan seluruh atau bulan-bulan pada satu tahun itu rohnya semangatnya itu adalah dengan semangat Ramadan. Namun demikian yang perlu untuk kita pahami bersama-sama ya, bahwa asas dalam setiap ibadah itu adalah roja dan khauf. Roja itu bersumber daripada mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, harapan, optimisme, amal-amal kita diterima oleh Allah Ta'ala, itu harus diimbangi dengan khauf, rasa takut, rasa pesimis, yang itu bersumber dari ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini yang perlu untuk diingatkan adalah rasa khauf kita, karena siapa yang bisa menjamin amal kita diterima oleh Allah taala? Para salafus soleh yang beramal dalam diam merasa begitu takut amalnya tidak diterima dan merasa sangat sedikit dalam beramal. Dari Ibnu Syaudzab diriwayatkan bahwa ia menceritakan, tatkala sakaratul maut menjemput Abu Hurairah, beliau menangis. Maka orang-orang bertanya, apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab, jauhnya perjalanan, sedikitnya perbekalan, dan banyaknya aral rintangan. Sementara tempat kembali mungkin ke surga atau mungkin ke neraka. Kita tahu bersama jasa yang telah ditinggalkan oleh Abu Hurairah untuk umat Islam sangatlah banyak. Beliau adalah perawi hadis yang terbanyak, tidak kurang dari 5.374 hadis yang diceritakan oleh Abu Hurairah, tapi beliau merasa bekalnya sedikit, apalagi kita ya, sangat jauh ya kontribusinya untuk dunia Islam ya. Beliau yang merasa seperti itu sangat merasa takut dengan safar perjalanan di akhirat yang sangat jauh. Sementara bekal yang kita tahu tadi sebenarnya banyak, tapi merasa sangat sedikit. Aral rintangan yang akan dihadapi sangat berat, dan juga tidak ada kepastian apakah tempat kembalinya nanti di surga atau di neraka. Inilah perasaan khauf dari para salafus soleh. Kemudian kalau kita lihat dari perjalanan para nabi dan rasul, kita ambil contoh tentang betapa tawaduknya Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail yang saat itu selesai meninggikan pondasi Baitullah. Kita tahu bahwasanya Baitullah ini adalah tempat
atau rumah pertama yang diletakkan di muka bumi ini untuk beribadah ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk ibadah di muka bumi itu yang berada di Mekkah, yaitu Ka'bah ini. Sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Tetapi karena pada zaman Nabi Nuh ada banjir besar, sehingga hilang. Situsnya tidak bisa diketahui sesudahnya. Baru atas perintah Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim membangun kembali pondasi Ka'bah yang sebelumnya tidak diketahui itu. Maka ini adalah jasa yang besar ya. Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail, yang dengan itulah berdirinya Ka'bah dan menjadi kiblat untuk kaum muslimin seluruhnya sampai sekarang. Jadi kontribusi yang luar biasa, besarnya seperti itu. Tapi ketika selesai membangun dan meninggikan pondasi Baitullah, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Ta'ala sebagai wujud kerendahan hatinya, yaitu di dalam ayat ini Allah mengatakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama putranya Ismail seraya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini adalah merupakan rojak harapan dari Nabi Ibrahim diterimanya amal ini. Kemudian ayat yang berikutnya wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, yaitu adalah merupakan khauf ya, menerima supaya Allah menerima taubatnya. Yang biasanya potongan dari dua ayat ini kita ambil yang paling akhir pada saat-saat kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu adalah keseimbangan antara roja dan khauf dalam setiap aktivitas amal-amal, terutama amal-amal ibadah kita. Para ulama mengingatkan kepada kita semuanya, di antaranya ada Al-Hafidz Ibnu Katsir, kemudian juga Ibnu Rajab Al-Hambali, dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan para ulama yang lain memberikan peringatan. Di antara potongannya adalah inna min alamati qabilil hasanah al-hasanah ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda diterimanya kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Dan kebalikannya wa inna min iqabi sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Dan di antara balasan ataupun iqab, sanksi daripada keburukan adalah keburukan yang sesudahnya. Jadi kalau kita meyakini bahwa amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu makbul di sisi Allah Ta'ala, maka mari kita lanjutkan dengan amal-amal hasanah sesudahnya. Kalau ketika kita melakukan amal kebaikan dan dilanjutkan dengan amal keburukan, maka itu berarti tanda amal kebaikan kita tidak diterima, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, satu saat ada ulama itu Syekh bin Baz ini menyampaikan ya, beliau memberikan komentar dan memberikan peringatan ya kepada kita semua, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Setelah berlalu bulan Ramadan, mereka sudah tidak mengenal Allah karena meninggalkan amalan-amalan wajib. Mereka ini adalah bi'sal qaum, jelek-jelek kaum. Yang mana saat itu Syekh bin Baz menyitir salah seorang salafus saleh, su'ila ba'du salaf an qaumin yata'abbadun. Ada sebagian salaf yang ditanya tentang sekelompok orang, mereka itu rajin beribadah, wastaiduna fi Ramadan, mereka bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, fa idza kharaja Ramadan taraku, apabila selesai keluar bulan Ramadan, maka mereka meninggalkan ibadah tersebut. Faqala, maka berkatalah ba'du salaf ini, bi'sal qaum, itu adalah seburuk-buruk kaum. La ya'rifunallah illa fi Ramadan. Mereka tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Wa hadza sahih, ini komentar dari Syekh bin Baz. Ungkapan ini benar idza kanu yudayyi'unal faraid, apabila mereka meninggalkan hal-hal yang wajib, perkara-perkara yang wajib.
bukan hal yang sunnah, tapi hal-hal yang wajib ditinggalkan, maka itu adalah bi'sal qaum. Dan ada banyak proses serta tahapan-tahapan ya di dalam agama Islam. Setiap etape ibadah ini sebenarnya ada peluang kita untuk mendapatkan ampunan kafarah dari Allah Ta'ala. Setelah kita berpisah dengan Ramadan, kita berada di pertengahan dengan Ramadan berikutnya. Dan semoga ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa antara Ramadan dan Ramadan yang selanjutnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kabair. Antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, antara Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya, maka di antara amal-amal tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Jadi inilah harapan kita ya. Allah Ta'ala telah memberikan peluang banyak antara sholat duhur sampai asar, antara sholat asar sampai maghrib, sampai terus subuh sampai ke duhur, masing-masing ada waktu ya, ataupun ada kesempatan terhapusnya amal-amal kita. Termasuk antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, antara Ramadan kemarin dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang tahun depan, mudah-mudahan kita masih bisa bertemu, itu adalah menjadi mukaffirah, penghapus dari dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka harus kita bertaubat mohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan syarat-syaratnya. Kata kunci yang perlu untuk kita cermati dalam setiap aktivitas ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya suatu saat Abu Amarah Sufyan ibnu Abdullah pernah berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Dullani, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Maka beliau berkata, yaitu kul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Inilah kata kuncinya, iman dan istiqomah. Iman dan konsisten, berpegang teguh dengan apa yang sudah kita imani serta amal-amal tersebut secara kontinu. Hadis sahih riwayat Muslim. Nah, inilah ada banyak aktivitas ibadah mahdhah yang sudah rutin kita lakukan di bulan Ramadan, yang menjadi PR ataupun tugas kita adalah bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik ini bisa kontinu kita lakukan ya. Baik itu secara harian ataupun pekanan ya, dan lain-lain. Termasuk di sini yang pertama adalah sholat tahajud. Kalau pada bulan Ramadan ada sholat tarawih, ada sholat qiyamul lail, maka setiap waktu, setiap saat kita ada peluang, kesempatan untuk melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari maka sholatlah tahajud engkau wahai Muhammad sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Maqama mahmuda, beliau sehingga bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ini perintah untuk beliau ya, juga kepada kita pada umumnya. Al-Isra ayat 79. Kemudian dalam hadis Sahih Bukhari Muslim serta para dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya, pada setiap malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lail, ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir, maka Allah memberikan peluang kepada semuanya. Barang siapa yang menyeruku, maka aku akan perkenankan seruannya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, aku perkenankan permintaannya. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni dia. Inilah peluang setiap malam, setiap waktu, bukan hanya pada Lailatul Qadar,
bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi pasca Ramadan masih banyak peluang dan kesempatan. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah pernah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang artinya, barang siapa mengerjakan sholat tahajud dengan sebaik-baiknya dan dengan tata tertib yang rapi, maka Allah akan memberikan 9 macam kemuliaan. 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat. 5 macam kemuliaan di dunia adalah yang pertama jauh dari segala penyakit, yang kedua lahir kesan takwa pada wajahnya, yang ketiga dikasihi sekalian mukmin di seluruh manusia, yang keempat percakapannya mengandung hikmah atau kebijaksanaan, ya. Dia akan mendapatkan qaulan tsaqilah, kata-kata yang berbobot. Yang kelima dikaruniakan kekuatan dan diberi rezeki dalam agama, yaitu halal dan diberikan barokah. Sedangkan nanti di akhirat akan mendapatkan 4 kemuliaan. Yang pertama dibangkitkan dari kubur dengan wajah berseri-seri. Di semua kita akan dibangkitkan dari kubur sesuai dengan amal kita masing-masing. Kemudian kalau orang yang sering melaksanakan secara rutin qiyamul lail atau salat tahajud ini, maka dia akan mendapatkan wajah yang berseri-seri. Yang kedua adalah dipermudahkan hisab, perhitungan. Yang ketiga, cepat melalui sirat al-mustaqim, yaitu titian jembatan yang sangat tipis di atas neraka, dari ujung sana ke ujung yang sana, seperti kilat kecepatannya. Yang keempat, diserahkan suratan amalan, catatan amal kebaikan pada saat di akhirat nanti, catatan amal-amal maksudnya, yaitu karena dia adalah orang-orang yang baik, maka termasuk ashabul yamin, mendapatkan catatannya dengan tangan kanannya, yang ini menjadi tanda bahwasanya dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah 9 keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang rajin sholat malam. Kemudian pada riwayat yang keempat disebutkan, hadis riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi, ayuhan nas afsyus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam, wa atimut tu'am, berikanlah makanan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada waktu malam saat manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Kebiasaan yang berikutnya yang perlu kita jaga adalah beristighfar saat sahur. Bukan hanya di Ramadan kita sahur, tapi pasca Ramadan ini yang perlu diperhatikan saat atau waktunya, ya. Artinya bukan hanya bertepatan dengan aktivitas sahurnya, tetapi waktu menjelang subuh itu adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak istighfar. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan, beristighfar di waktu sahur itu memiliki keutamaan khusus dan tidaklah sama dengan waktu lainnya. Allah sebut sebagai karakteristik ahlul iman wa ahlut ta'ah, yaitu pada saat beliau menafsirkan wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka adalah orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sahur atau sebelum fajar. Di aktivitas ini adalah waktu yang istighfar adalah waktu yang tepat kita ucapkan pada saat waktu-waktu sahur ini. Yang ketiga adalah kita rutin untuk berzikir pagi pada saat kita ba'da subuh, ya, sampai matahari terbit. Itu adalah waktu zikir pagi dengan berbagai macam versi. Yang biasa kita ucapkan adalah zikir ma'thurat boleh, kemudian dari Hisnul Muslim juga boleh. Nah, zikir pagi ini fungsinya sebagaimana dalam hadis yang artinya Rasul mengatakan, aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah dari mulai sholat subuh sampai terbit matahari, itu lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang budak dari anak Ismail. Budak ini mahal, ya, kalau dimerdekakan, ya. Dalam riwayat ketika Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah itu kurang lebih sekitar 200 dinar, ya. Satu dinarnya itu
adalah sekitar 4 gram emas. Ya. Jadi bisa kita hitung betapa mahalnya. Nah, pada saat Nabi berzikir dari mulai ba'da subuh sampai syuruk itu jauh lebih beliau sukai daripada memerdekakan 4 budak manusia. Kemudian keutamaan zikir pada waktu pagi dan petang ini sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, zikir pagi dan petang itu seperti baju besi. Semakin bertambah ketebalannya, maka pemiliknya semakin tidak terkena bahaya. Bahkan kekuatan baju besi itu bisa sampai memantulkan kembali anak panah sehingga berbalik mengenai pemanahnya sendiri. Jadi ibaratnya dalam sebuah peperangan kita banyak musuhnya. Tapi kalau dalam hidup ini peperangan secara non fisik ya, kita berhadapan dengan setan ya, dengan jin-jin yang jahat, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang yang hasad dan lain-lain, maka dengan membentengi diri, membaca zikir pagi atau petang ini adalah seperti kita memakai baju besi yang insya Allah tidak terkena bahaya dari para musuh kita itu, bahkan bisa memantulkan kembali kepada pelaku kejahatan apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita insya Allah. Kemudian kebaikan yang perlu untuk kita pertahankan pasca Ramadan adalah tilawatul Quran. Kita pada saat Ramadan ada yang khatam tilawah 30 juznya 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang lebih dari itu ya. Maka mari bersama-sama kita istiqomah dalam hal tilawah Al-Quran ini. Keutamanya sangat banyak. Yang pertama, membaca Al-Quran ini akan bertambah agung dan mulia jika terjadi di dalam sholat. Itu riwayat Muslim. Yang kedua, kebaikan akan menghapuskan kesalahan. Kemudian yang ketiga, satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sebagaimana hadits ini. Alif Lam Mim adalah 3 huruf, maka kita dapatkan 30 kali lipat kebaikannya. Dan yang keempat, setiap kali bertambah kuantitas bacaan, maka bertambah pula ganjaran dan pahala dari Allah Ta'ala. Inilah pahala Al-Quran yang sangat banyak sekali kita dapatkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ampunan, mendapatkan tambahan banyak pahala dan dihapuskan kesalahan, maka terus kita memperbanyak tilawah Al-Quran ini. Berikutnya adalah dengan merutinkan hafalan Al-Quran. Kalau pada bulan Ramadan kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, maka pasca Ramadan ini sebisa mungkin kita berusaha. Ada 8 keutamaan penghafal Al-Quran. Di antaranya, maksudnya sekian banyak ya, di antaranya adalah 8 ini. Yang pertama adalah didahulukan untuk menjadi imam ketika sholat jamaah. Ya umunas aqra'uhum. Yang paling layak untuk menjadi imam adalah yang paling aqra'uhum. Para ulama beda pendapat. Tapi di antaranya jumhur mengatakan aqra'uhum adalah yang paling banyak hafalannya, yang paling bagus dalam hal bacaannya, dan juga yang idealnya paling afqahuhum, yang paling faqih, yang paling tahu tentang masalah hukum. Nah, kemudian kalau sama-sama berarti dilihat dari sisi usia ya. Yang paling tua itu yang lebih layak. Kemudian yang kedua adalah orang tuanya akan diberi mahkota cahaya kelak di akhirat. Masya Allah, luar biasa ya. Yang ketiga diutamakan untuk menjadi pemimpin jika dia mampu memegangnya. Kalau dia punya kapasitas memimpin, maka dia lebih berhak untuk menjadi pemimpin dan dipilih oleh masyarakat. Sebagaimana para Khulafaur Rasyidin ya, kemudian juga generasi sesudahnya ada Umar bin Abdul Aziz, beliau seorang hafidhul Quran. Generasi yang lebih kontemporer adalah seperti Muhammad Al-Fatih dan lain-lain ya. Ini adalah pemimpin-pemimpin ideal yang hafidhul Quran sekaligus juga memiliki kapasitas dalam hal kepemimpinan. Yang kelima adalah mereka ini akan ditemani oleh para malaikat. Yang keenam, di akhirat akan diberi mahkota dan pakaian kemuliaan. Yang ketujuh, Al-Quran memberi syafaat baginya atas izin Allah Ta'ala.
Kemudian kedelapan adalah ahli Quran itu diistimewakan, diutamakan atau mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah paling tidak ada 8 dan bisa ditambah betapa fadilah keutamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada ahlul Quran ini luar biasa ya, sangat banyak sekali. Kemudian yang berikutnya adalah sholat syuruk. Insya Allah ini rutin ya kita laksanakan pada bulan Ramadan, apalagi sebagian masjid itu mengadakan kajian pada subuh, maka otomatis para jamaah yang hadir, para peserta itu ikut menghadiri kajian dan biasanya sampai syuruk. Kemudian antara 10 atau 15 menit sesudahnya dilaksanakan sholat 2 rakaat. Maka ini fadilahnya sebagaimana dalam hadis, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir ingat pada Allah hingga matahari terbit, lalu mengerjakan sholat syuruk 2 rakaat, maka dia seperti mendapat pahala haji dan umroh secara sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi ya. Jadi kalau kita 30 hari ya, kita rutin setiap paginya melaksanakan seperti ini, maka seperti kita mendapat fadilah haji dan umroh selama 30 kali, Masya Allah ya. Dan ini bisa kita lanjutkan pasca Ramadan, masih sangat terbuka kesempatan seperti itu. Berikutnya adalah kita infak dan sodakoh, terutama pada saat waktu pagi ya, pada waktu subuh. Ini ada sebuah hadis bahwasanya ada setiap pagi itu ketika hamba berada di setiap pagi ada 2 malaikat yang turun dan berdoa. Yang satu doa baik, Allahumma a'ti munfiqon khalafan, ya Allah berilah ganti pada yang gemar berinfak, akan ada gantinya, apakah pada hari itu atau pada hari yang lain, insya Allah akan diberikan ganti yang lebih baik dan jauh berlipat ganda. Sementara malaikat yang lain berdoa yang isinya tidak baik, ya Allahumma a'ti mumni'an halakan, ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi orang yang enggan bersedekah. Itu Sahih Bukhari Muslim ya. Bisa mungkin kalau kita pada waktu pagi ya, misalnya kita berangkat ke musola, ke masjid, maka kita sisipkan walaupun sedikit, berapapun yang sesuai dengan kemampuan kita, asalkan rutin, itu lebih baik ya. Kalaupun ibu-ibu yang tidak ke masjid, maka bisa transfer sekarang juga bisa setiap habis subuh misalnya, ataupun ada umplung ya, misalnya di rumahnya setiap subuh dimasuki dan nanti di total diinfakkan kemana, itu saya kira teknis ya, itu fleksibel sekali ya. Jadi intinya kita berusaha untuk setiap pagi bersodakoh seberapapun nilainya. Berikutnya adalah sholat duha, yang mana sholat duha ini memiliki manfaat yang sangat banyak. Di antaranya yang pertama, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Itu riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Yang ketiga dari Ummu Hani bahwasanya Rasulullah SAW sholat duha 8 rakaat dan salam setiap 2 rakaat. Yang keempat dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW keluar ke penduduk Kuba dan mereka sedang sholat duha. Beliau bersabda, sholat awwabin, yaitu sholat duha berakhir hingga panas menyengat tengah hari. Biasanya beliau rutin ya ke Kuba, dan di antara keutamaan sholat sunnah 2 rakaat di Kuba itu adalah seperti seseorang melaksanakan umroh. Jadi biasanya kalau kita lagi umroh ataupun city tour ya, maka didahulukan langsung dari hotel itu langsung ke Kuba, maka disarankan bagi jamaah untuk punya wudhu lebih dulu di hotel masing-masing dan langsung nanti ketika sampai di Kuba itu sholat di masjidnya 2 rakaat ini, fadilahnya seperti melaksanakan umroh. Kemudian dalil yang kelima, Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat sholat duha.
Karena dengan sholat tersebut, aku cukupkan kebutuhanmu pada sore harinya. Atas riwayat Hakim dan Tobroni. Ada zikir yang bisa kita baca pada saat selesai sholat duha ini. Allahumma gfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Ini bisa kita baca dalam hadis ini disebutkan 100 kali ya dalam Adabul Mufrad Bukhari ini. Jadi kita membaca ini sebanyak 100 kali. Allahumma gfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Ini yang disunahkan ya. Berikutnya adalah sholat berjamaah, terutama bagi bapak-bapak ya, bagi laki-laki. Ini fadilahnya sangat banyak ya. Nabi bersabda yang artinya jika seseorang memperbaiki wudhunya, kemudian keluar ke masjid tidak ada maksud kecuali ingin melaksanakan sholat, maka tidaklah ia mengayunkan satu langkahnya, melainkan akan diangkat baginya satu derajat dan dihapuskan darinya dengan langkah tersebut satu kesalahan. Hadis Bukhari Muslim ya. Kemudian Asy-Syaukani berkata, orang yang terhalang dari kebaikan adalah yang terhalang dari sholat jamaah. Karena sholat berjamaah itu pahalanya 27 sholat. Seperti seolah-olah 27 kali maksudnya ya. Tidaklah berpaling dari keistimewaan itu kepada sholat yang hanya nilainya sekeping dari 27 keping, kecuali orang yang tertipu. Andaikan orang ini rela menerima muamalah atau interaksi dalam hal keduniaan, seperti itu, niscaya ia berhak ditahan untuk bertindak pada hartanya sendiri, saking dungunya yang berlebihan hanya di tangan Allah saja terdapat taufik kemudahan ya. Jadi kalau dia mendapatkan imbalan secara duniawi, misalnya ya, dia mendapatkan materi 27 juta misalnya ya, kemudian dia hanya memilih 1 juta, maka betapa kalau dalam bahasa di sini betapa tidak berakalnya dia ya. Maka 27 derajat nilainya ini sangat melebihi ya, daripada nilai nominal dunia. Tidak ada bandingannya antara pahala di akhirat dengan dunia dan segala isinya ini. Kalau dia tidak memilih yang banyak, berarti di sini dia belum mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib baik qobliyah ataupun ba'diyah. Di antara fadilahnya adalah barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah istana di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini kita total menjadi 12 ya. Ada yang mengatakan duhur cukup 2, qobliyah, kemudian ba'diyah 2, tapi ada tambahannya yaitu qobliyah asar. Ini khilafiyah. Tapi yang tertekstual dalam hadis ini adalah 4 rakaat sebelum duhur dengan 2 kali salam ya. Berikutnya adalah mencari ilmu. Kalau kita pada bulan Ramadan banyak mengikuti kajian di mana-mana, di masjid banyak sekali diadakan, maka pasca Ramadan juga tidak ada berhentinya. Man salaka thariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Baik thariq di sini jalan secara offline langsung, kita hadir secara fisik ataupun online yang sewaktu-waktu bisa kita tempuh jalan ini. Sangat fleksibel. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Laisa amalun ba'dal faraid afdal min talabil ilm." Tiada amalan setelah pengerjaan amal fardu lebih utama dari menuntut ilmu. Amal-amal sunnah, seseorang sholat berapapun rakaatnya, itu manfaatnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau menuntut ilmu, manfaatnya untuk dirinya dan orang lain. Nah, maka di sini lebih afdol daripada ibadah-ibadah sunnah. Berikutnya adalah memberi buka puasa. Kalau Ramadan kemarin banyak peluang untuk menyebarkan takjil, kemudian iftar dan lain-lainnya, maka pasca Ramadan masih ada kesempatan kepada kita semuanya, misalnya beberapa masjid menyediakan
buka puasa untuk Senin Kamis ya pada saat hari puasa-puasa sunnah itu, kemudian pada hari-hari yang lain misalnya puasa Arafah ataupun puasa Asyura dan lain-lain, maka mungkin bisa kita lakukan eh, kontribusi seperti itu ya. Bukan hanya di Ramadan tapi di luar Ramadan. Yang terakhir adalah itikaf di masjid. Ini bukan hanya fadilahnya kita dapatkan di bulan Ramadan saja, tapi pasca Ramadan juga masih ada peluang. Tentang waktunya, minimalnya tidak ada batasannya. Bagaimana kata para ulama, Nas Al-Quran dan Sunnah tidak menyebut batasan itikaf dengan batas waktu tertentu ya. Syekh bin Baz menjelaskan, itikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Baik itu lama ataupun sebentar. Karena tidak terdapat sepengetahuan beliau dalil yang menunjukkan batasan waktu itikaf, baik 1 hari maupun 2 hari atau yang lebih dari itu. Kita pergi untuk sholat berjamaah di masjid dengan niatan untuk sekalian itikaf boleh. Karena itikaf ini rupanya hanya dua, yaitu niat dan berdiam diri di masjid. Tidak ada batasan minimalnya. Maka inilah ya, ada sekian banyak peluang amal-amal soleh, ibadah-ibadah mahdoh yang bisa kita lakukan pasca Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah pasca Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan predikat secara muttaqin ya, mendapatkan predikat takwa setiap waktu, setiap saat sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala, mendapatkan husnul khatimah. Sekian kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.